Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurna wa man nasaraddin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang terus Allah berikan dalam kehidupan kita, diiringi dengan salah dan salam,
kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abi Imam Syekh Masjid, guru-guru kami para alim ulama, orang-orang tua kami dan seluruh jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha artinya kembali berkurban, atau kita sebut dengan hari raya kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amila banu Adam min amalin yauman nahar ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam." Tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berkurban. Ibadah kurban para jemaah memiliki berbagai macam rahasia, hikmah di baliknya. Di antara hikmah daripada ibadah kurban yang kita laksanakan pada Idul Adha adalah yang pertama sekali sebagai ujian keimanan kepada kita untuk menunjukkan mana yang lebih kita cintai, Allah yang memerintahkan kita untuk berkurban, atau harta kita yang terus kita simpan, kita tumpuk dan kita perbanyak. Inilah hikmah yang pertama. Orang-orang yang berani menyisihkan sebahagian hartanya, hanya beberapa juta saja, menunjukkan kepada Allah pada hari ini bahwa harta yang Allah berikan kepadanya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak para jamaah, orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terlalu cinta kepada hartanya sehingga sangat jarang dia mau mengeluarkan untuk melakukan ibadah kurban. Munyota pekat ba urung lagi nyantengku rono pun tamong kelompok kurban. Kalau hilung ronya. Jawabannya sudah. Padahal dari makna Idul Adha, Aid artinya kembali, Adha berkurban. Artinya setiap tahun kita kembali untuk berkurban, menyisihkan harta kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini para jemaah, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai orang yang beriman kepada hari akhirat, sisihkan harta kita sedikit untuk berkurban, untuk menunjukkan bahwa cinta kita kepada Allah lebih tinggi daripada cinta kita kepada harta. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, tapi malas untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan membuat penyesalan di saat kita sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, infakkanlah sebahagian daripada harta yang kami rizkikan kepadamu sebelum salah seorang kalian didatangi oleh maut. Karena kalau salah seorang kalian sudah didatangi oleh maut, kalian pasti akan berkata, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhan, seandainya engkau tempokan sedikit lagi ajalku, fa asaddaqa, aku benar-benar akan bersedekah, akan long fi kurubun ya Allah, akan long mudrekah, akan long bayu jakut ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan menjadi orang yang saleh. Tapi kalau sudah ajal datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Hanjut talakali balik para jemaah. Walaupun rencana dan kurubun han bili panjang ya Allah, menyokat ruh ajai hana gebetulat, hana gebawai mubacut pilih Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hikmah yang pertama daripada ibadah kurban, untuk membuktikan cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada harta yang Allah berikan kepada
Kemudian para jamaah yang selanjutnya, hikmah kurban yang kedua adalah untuk membuat rizki yang Allah berikan kepada manusia itu berputar, tidak menumpuk pada seseorang saja. Rizki yang Allah beri kepada manusia tidak hanya dinikmati, dimiliki oleh beberapa orang atau segelintir orang saja, tapi harus berputar. Dari orang kaya berputar kepada orang miskin. Dengan berkurban, orang-orang kaya telah membagikan rizkinya kepada orang-orang miskin. Dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan berzakat, membuat rizki berputar. Di saat perekonomian berputar dengan baik, maka kesejahteraan kehidupan masyarakat akan tercipta. Kalau kesejahteraan sudah tercipta, maka kejahatan akan terkurangi para jemaah. Inilah kenapa Allah memerintahkan kita untuk berkurban, supaya rizki yang Allah berikan tidak menumpuk pada seseorang, tapi berputar di kalangan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hikmah berkurban yang lain. Kita lihat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Perbesarlah hewan kurban kalian. Sesungguhnya hewan kurban itu di atas sirat, di atas jembatan yang melewati api neraka yang menghubungi surga, akan menjadi kendaraan kalian. Hikmah ini akan kita dapatkan di akhirat kelak. Kalau dua hikmah yang di belakang tadi kita rasakan di dunia, tapi hikmah yang ketiga akan kita dapatkan di akhirat. Hanya orang-orang yang beriman kepada hari akhiratlah yang yakin dengan hikmah ini. Kata Rasulullah, "Fa innaha 'ala sirati matayakum." Hewan kurban itu akan jadi kendaraan kita di akhirat. Kon moto Innova yang gedanyo pakai uronyo tunggu yang me gedanyo dalam surga. Kon Pajero yang me gedanyo dalam surga. Kon Honda yang tanyo uronyo yang me tanyo dalam surga. Tapi hewan kurban yang kita sembelih hari ini adalah kendaraan yang membawa kita ke surga, yang membuat kita cepat melewati Siratal Mustaqim. Di dalam kitab Syarkawi Syarah Hudhudi para jemaah, Imam Asy-Syarkawi mengatakan bahwa sirat itu adalah jisrun mamdudun ala matni jahannam, araku minasya'ratin wa ahaddu minas sayfin. Sirat yang kita kenal dengan titi neraka atau jembatan Siratal Mustaqim itu, kata beliau, adalah merupakan jembatan yang memanjang di atas neraka jahanam, lebih halus dari seutas rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Bayangkan para jemaah, seluruh hamba Allah harus melewatinya. Tidak mungkin orang akan sampai ke surga tanpa melewati jembatan tersebut. Bagaimana kita harus melewatinya? Butuh kendaraan, kata Rasulullah. Dan di antara kendaraan itu adalah bahaya, kata Rasulullah, yaitu hewan kurban kita para jemaah. Asy-Syarkawi juga mengatakan bahwa Siratal Mustaqim, beliau menukil 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa titi nerakanya para jemaah, Siratal Mustaqim tersebut jauh perjalanannya 3000 tahun. 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, dan 1000 tahun menurun, baru sampai kita ke surga. Pendapat kedua dikemukakan oleh Ibnul Arabi, beliau mengatakan 15.000 tahun. 5.000 tahun sabi ini tanya. 5.000 tahun mendatar, 5.000 tahun turun. Dan yang lebih ekstrim para jemaah, pendapat yang ketiga yang dikemukakan oleh Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan bahwa Siratal Mustaqim, jembatan yang di atas nerakanya, harus kita lewati
satu jembatan 3000 tahun, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, dan 1000 tahun menurun. Dan jembatan itu jumlahnya sesuai dengan jumlah neraka, 7 jembatan. 7 para jamaah takalil sama dengan 20 sah. Artinya perjalanan normal di atas jembatan Siratal Mustaqim itu adalah 21.000 tahun. Bayangkan para jemaah. Munyo rencana nak jak ngan dapat. Hantam tamu kurubun lam tak boh. Mampu nak jak. Atau baru 2 boh kurubun ni katanya itun perjalanan binatang kurubun katanya 20 hari itu. Kita hidup di dunia hanya beberapa puluh tahun baru. Berapa banyak kenderaan yang sudah kita ganti para jemaah. Ditnale mulai dari tangan tu roje hotel ubud tu. Honda Tablo sampai motor padi boh kam gantong-gantong. Ditna trip saboh itun. Padi tun baru tahu. Apakah perjalanan 21.000 tahun itu akan kita lewati hanya dengan seekor hewan kurban? Hal sehingga ada orang pekat pegahkan dia kurubun tunuranya ni. Kali uroje ilu. Para jemaah. Belum lagi kata Fudail bin Iyad bahwa di setiap jembatan yang 7 itu ada pos pemeriksaan. Asai troh kenan pasti getun le malaikat. Bayangkan waktu masa komplit kurojeh le katanya ho yang tajak napa si pudang tentera, napa si pudang polisi, payah periksa KTP, payah ubah KTP baru je lewat. Menantit para jemaah di atas jembatan Siratal Mustaqim. Beliau mengatakan bahwa di saat kita melewati jembatan pertama, para malaikat akan menghentikan kita di pos yang pertama memeriksa anit tamamil iman, tentang sempurna iman. Siapa yang imannya sempurna pada hari itu, maka dia akan melewati pos yang pertama, jembatan yang pertama, menuju jembatan ketiga, mendaki 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, dan menurun 1000 tahun. Tapi orang-orang yang imannya tidak sempurna akan jatuh ke dalam neraka yang ada di bawah jembatan pertama. Siapa yang bisa melewati jembatan pertama, dia akan dihadang lagi di jembatan kedua oleh malaikat dengan pos yang lain. Yang akan diperiksa di situ adalah anit tamamis salah, tentang sempurna sembahyang. Inan hana kita nyang le para jamaah na sembahyang le kata puhana, hana kita nyang le. Tapi yang kita nyang inan, yang diperiksa inan sembahyang yang kita lakukan hari ini sempurna atau tidak? Apakah kita sudah melakukan perintah Rasulullah sallu kama raaitumuni usalli? Kita salat sebagaimana kita melihat Rasulullah salat. Artinya kita salat dengan belajar, bukan dengan meniru. Bak masjid nanya mendeng dengku dengku kalian. Bagaimana perilaku urus sembahyang? Macam-macam. Nah, yang sembahyang so iluli kedak. Hana pakai dalam kiing lam. So baje oblok. Wate geruku baje itrun kude ba kudo. Ilewu ye kude ba punggung sehingga perincun. Apakah seperti itu Rasulullah sallallahu? Orang-orang yang salat seperti itu pasti akan dijatuhkan oleh malaikat nanti di jembatan yang kedua. Sedangkan yang lewat dari jembatan kedua menuju jembatan ketiga dihadang lagi, diperiksa di jembatan yang ketiga. Yang diperiksa pada jembatan ketiga. Anit tamamiz zakah, tentang sempurna zakat. Banyak orang yang mau membayar zakat. Para pedagang banyak yang mau membayar zakat. Tapi mereka sedikit yang mau belajar bagaimana zakat itu benar, sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang membayar zakat tapi zakatnya tidak sempurna, maka akan jatuh di jembatan yang ketiga. Sedangkan yang sempurna zakatnya berjalan lagi menuju jembatan yang keempat. Apa yang diperiksa di jembatan yang keempat? Anit tamamis siyam, tentang sempurnanya puasa. Puasa gedanyo yang dah puasa orangnya na sempurna puasa. Hanya tunduk tungrah. Ataukah kita mampu menahan seluruh anggota tubuh kita daripada bermaksiat kepada Allah? Diperiksa. Yang didapatkan sempurna puasanya akan lewat. Yang didapatkan tidak sempurna akan jatuh.
di bawah jembatan yang keempat. Orang-orang yang puasanya sempurna datang dia ke jembatan yang kelima, diperiksa di jembatan yang kelima anit tamamil haji wal umrah, tentang sempurnanya haji dan umrah. Haji GUE wajib rukun Islam. Umrah juga ikut wajib lagi haji. Tapi bukan sekedar mendatangi Mekah, bukan sekedar mendatangi Madinah menziarahi Rasulullah, tapi dipastikan adalah ibadah haji dan umrah kita harus mabrur. Tajak ke Mekah kan tajak wisata para jemaah. Sehingga kita ambil momen-momen itu untuk memperbanyak foto-foto yang kita upload ke Facebook, ke Instagram dan ke lain-lainnya. Bukan. Tapi berangkat kita ke Mekah beribadah haji adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan haji mabrur, karena haji mabrur dikatakan Rasulullah, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian orang-orang yang lewat di jembatan yang kelima tersebut akan dihadang di jembatan keenam, diperiksa di jembatan yang keenam, yaitu anit tamamil taharati anil hadas. Na sempurna damu suci daripada hadas. Artinya yang akan diperiksa di situ adalah wudhu kita. Yang akan diperiksa di situ adalah mandi kita. Bagaimana kita mandi mensucikan diri daripada hadas besar? Bagaimana kita berwudu mensucikan diri daripada hadas kecil? Kalau didapati sempurna, kita akan lewat menuju jembatan yang ketujuh. Kalau didapati kekurangan, kita akan dijatuhkan ke dalam neraka di bawah jembatan ke-6. Di jembatan yang ketujuh yang terakhir para jemaah, harap terus surga, kaduh surga. Hanaji uhli, ada pos yang sangat berbahaya. Di situ diperiksa anil madzalim, terhadap kezaliman. Artinya terhadap dosa kita sesama makhluk. Orang-orang yang meninggal dengan menyisakan dosa kepada sesama makhluk pasti akan jatuh di jembatan yang ketujuh. Maka jangan sampai kita meninggal para jemaah kecuali semua dosa kita kepada sesama kita sudah dihalalkan. Hari ini adalah hari raya, kesempatan kita untuk meminta halal. Apabila kita pernah memakan harta orang lain dahulu, lake hali uronya. Apabila kita pernah mencaci memaki orang lain dahulu, minta halal hari ini. Apabila kita pernah menggunjing, menggibah, mengadu domba, maka mintalah halal. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita sebagai orang zalim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar sebagai orang yang muslim. Muslim jiwamu, muslim hatimu. Islam jiwamu, Islam hatimu, yaitu bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, yang jauh daripada dosa. Inilah para jemaah, jembatan yang harus kita lewati. Salah satu kendaraan yang kata Rasulullah yang bisa membawa kita melewati jembatan yang begitu jauh itu adalah bahayakum, hewan kurban kalian. Maka melalui khutbah singkat ini hati berpesan kepada kita untuk terus memperbanyak hewan kurban. Kalau tadi mungkin sampai 50, artinya kalau lembu 50 dikali 7 orang, berapa persen masyarakat Panggoy yang baru berkorban? Apakah yang lain tidak punya kemampuan? Bukan. Mungkin rasa cinta kepada harta masih terlalu besar. Kikis rasa cinta kepada harta para jemaah. Ingat kepentingan kita di akhirat kelak. Lebih kita butuhkan di akhirat daripada di dunia ini. Inilah tausiah singkat yang dapat kami sampaikan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.